Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 368 dengan tema Doa Tuhan Yesus bagian kedua. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, sejak Yesus naik ke sorga, Dia menempati posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Roma 8 ayat 34, Yesus disebut sebagai pembela bagi umat manusia. Artinya, Yesus berperan sebagai perantara antara manusia dan Allah. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Melalui Yesus, doa-doa kita sampai kepada Bapa. Tidak ada pribadi lain yang mampu melakukan hal ini selain Yesus. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya yang tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 22, 24-25. Di sorga Yesus tetap berdoa. Dia berdoa syafaat bagi kita kepada Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Yesus menjadi advokat atau pengacara kita yang menggantikan kita memohon kepada Bapa atas nama kita. Perannya sangat penting bagi orang percaya, karena melalui Dialah Bapa akan melakukan pembelaannya. Matius 3 ayat 17. Ada 3 hal yang Yesus doakan bagi kita, di antaranya 1. Doa berkat. Pada dasarnya Allah berkata bahwa Dia akan selalu memberkati kita. Dia akan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan, dan semua itu akan diberikan kalau kita meminta kepadanya, karena Allah sendiri rindu untuk bersekutu dengan kita. Yang kedua, doa perlindungan. Dalam Yohanes 17, Yesus berdoa supaya Allah memelihara hidup kita. Dia juga berdoa supaya kita hidup dalam kesatuan, sama seperti Allah dan Yesus adalah satu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 9-11. Ketiga, doa pengampunan. Di Lukas 23 ayat 24, Yesus berdoa atas pengampunan bagi orang yang menyebabkan penderitaannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang sama juga akan selalu dipanjatkan Yesus bagi setiap orang dari sorga. Dia mau kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Ini membuktikan kasih Yesus atas umat manusia. Kalau Yesus saja berdoa syafaat untuk kita, kenapa kita tidak? Kita diberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang membantu kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan kepada Bapa. Jadi, mari mengambil waktu untuk berdoa dan meminta Yesus untuk membukakan akses surga untuk sampai kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu hingga sekarang Engkau di sorga masih tetap mendoakan kami, karena kami butuh pertolongan dan perantara Engkau kepada Bapa. Tuhan, kuatkan dan teguhkan dan bangkitkan kami untuk berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.